Akila Zabira Prasasti, biasa dipanggil Akila. Hari ini saya bersama Hana, bersama Alea, Pris, Raihan, Daryl, dan Andra. Silakan next slide. Berikut adalah daftar isi kami yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut lagi di slide-slide berikutnya. Latar belakang akan dijelaskan oleh Hana. Baik Bapak Ibu, pada slide pertama adalah latar belakang. Berdasarkan latar belakang, perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi dan konsumsi masyarakat, terutama di kalangan remaja. Untuk yang kedua ada TikTok. Sebagai salah satu platform terpopuler, tidak hanya menjadi hiburan, namun juga menjadi sarana untuk pemasaran yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah produk makeup. Produk makeup seringkali menjadi sorotan karena promosi yang dilakukan oleh influencer yang dapat memicu fenomena fear of missing out di kalangan remaja. Next ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya adalah apakah siswi kelas 7 di SMP Nizamiah Andalusia terpengaruh oleh FOMO pada pembelian produk makeup? Yang kedua adalah seberapa besar pengaruh TikTok dalam pembelian produk makeup? Yang ketiga ada apakah ada hubungan dari perilaku FOMO dan fast marketing? Dan yang terakhir adalah apa solusi yang dapat diberikan kepada siswi SMP Nizamiah Andalusia? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Daryl. Baik, terima kasih Atma. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Kami fokus pada penelitian ini adalah siswi kelas 7 usia 12 sampai 13 tahun untuk mengukur sejauh mana dan menganalisis dampak FOMO yang mempengaruhi perilaku pembelian produk makeup melalui fast marketing di TikTok. Selain itu, kami juga ingin memberikan solusi untuk siswi untuk mengurangi efek negatif dari FOMO terhadap produk makeup yang dapat meningkatkan fast marketing. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Andra. Baik, terima kasih Daryl. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Bagi pembaca, kita bisa membantu mereka meningkatkan kesadaran dalam menerapkan pola konsumsi dan mindset yang baik terhadap tren yang sedang populer di TikTok. Dan untuk kita sebagai peneliti, kita bisa mengetahui indikator-indikator dalam FOMO dan fast marketing yang dapat mengubah perilaku siswi kelas 7, perilaku konsumtif siswi kelas 7. Dan kita juga bisa menambahkan wawasan tentang perilaku remaja dalam kategori fast marketing dan digital marketing. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh Akila. Terima kasih Andra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian FOMO, fast marketing, dan makeup. FOMO didefinisikan sebagai kekhawatiran atau kecemasan seseorang akibat takut ketinggalan tren yang sedang populer di kalangan masyarakat. Fast marketing merupakan cara pemasaran yang membutuhkan respon cepat dari konsumen dan untuk menekan kecepatan peluncuran produk baru kepada pasar. Lalu makeup adalah seni menghias wajah untuk mempercantik diri, menutupi kekurangan, serta menjadi sarana untuk mengekspresikan diri melalui warna maupun gaya makeup yang digunakan. Lalu untuk metode penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan teknik simple random sampling. Populasi penelitian kami berjumlah 85 dari siswi kelas 7 SMP Nizamiah Andalusia, yang lalu kami gunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga kami memperoleh sebanyak 70 siswi untuk dijadikan responden. Instrumen penelitian kami berupa kuesioner di Google Form yang kami ukur dengan skala Likert, dari 1 yaitu sangat tidak setuju sampai 5 yaitu sangat setuju. Data yang kami peroleh dianalisis secara statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daryl. Baik, terima kasih Akila. Selanjutnya instrumen penelitian. Untuk analisis data, kami melakukan analisa dari data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan tentang pernyataan-pernyataan ini. Terima kasih Daryl. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari penelitian kita. Penelitian kita itu dapat dibagi menjadi beberapa indikator. Indikator pertama yang saya akan bahas adalah faktor personal, yaitu pernyataan 1-5 yang menunjukkan bahwa perasaan cemas, keinginan untuk menonjol dan keinginan untuk mengekspresikan diri merupakan pengaruh yang sangat mempengaruhi dan memicu perilaku FOMO dan fast marketing di kalangan siswi kelas 7. Selanjutnya di pernyataan 6 dan 7 itu merupakan faktor sosial, dan yang kita
kita bisa lihat dari grafik tersebut adalah perasaan cemas atas ketidakpunyaan pengalaman itu merupakan salah satu contoh tekanan sosial yang sangat berpengaruh. Tetapi untuk pengaruh review dari teman atau influencer itu kurang mempengaruhi pembelian, sama seperti ulasan komentar di TikTok. Selanjutnya akan dibahas oleh Pris. Oke, mohon izin teman-teman, sisa presentasi 2 menit lagi. Berikutnya hasil penelitian pernyataan 9 sampai pernyataan 13. Pernyataan 9 sampai 10 membahaskan indikator beauty influencer. Grafik 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya pada informasi yang diberikan oleh beauty influencer. Namun pernyataan 10 menyimpulkan bahwa mereka cenderung tidak memberikan penilaian secara jelas terhadap beauty influencer. Selanjutnya pernyataan 11 termasuk indikator online customer review menunjukkan bahwa beberapa siswa merasa terdorong untuk membeli produk setelah membaca ulasan positif dari pembeli sebelumnya. Berikutnya pernyataan 12 yang termasuk indikator upgrade produk. Banyak responden merasa kurang puas dengan produk makeup yang mereka miliki sekarang. Yang terakhir pernyataan 13 yang termasuk indikator visual attractiveness. Pernyataan 13 menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih netral atau setuju. Mengartikan mereka metode live streaming TikTok yang sangat menarik mendorong mereka untuk membeli produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alea. Terima kasih, Pris. Berikut ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penelitian ini membuktikan bahwa FOMO menjadi pengaruh kuat terhadap fast marketing produk makeup di TikTok pada kalangan kelas 7. Strategi pemasaran seperti visual, influencer, dan ulasan pelanggan sangat berhasil menjadi membuat urgensi pembelian produk makeup. Namun dampak negatif seperti tekanan sosial dan konsumerisme yang berlebihan perlu diatasi dengan edukasi, pengawasan yang tepat, dan pengurangan sosial media khususnya TikTok. Dan sarannya adalah dapat melakukan penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi tentang peran iklan terselubung atau hidden advertising di TikTok, serta perbandingan pengaruh FOMO antar gender dan pengaruh influencer terhadap pembelian produk karena hasil yang kurang memuaskan dalam pernyataan tersebut. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Oke, baik, terima kasih. Beri salam Bapak Ibu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin hanya 2 pertanyaan untuk guru penguji. Kepada Bu Emi, disilakan.
Baik teman-teman, boleh duduk teman-teman, silakan. Ya, tarik nafas. Bismillah. Bu Emi senang sekali loh, semua yang hadir dan duduk di depan bisa menyampaikan pendapatnya, bisa bersuara dengan lantang tanpa membaca teks. Itu keren banget loh, tepuk tangan. Terus nama kelompoknya positif sekali, 2025 lulus, amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, dari judul ini Bu Emi mau tahu apa yang melatar belakangi kelompok teman-teman mengangkat judul yang keren ini, pengaruh fear of missing out produk make up. Kenapa mau mengangkat judul ini menjadi penelitian teman-teman dan menjadikan kenapa yang diambil siswa kelas 7 SMP Nizamiyah Andalusia, tidak kelas 8, tidak kelas 9. Silakan. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Nah, kita ini memilih topik ini karena mungkin kita juga sendiri memiliki sifat-sifat FOMO gini karena kita sering beli barang-barang di TikTok. Kita memilih juga kelas 7 karena menurut kita itu paling unik karena umur 12-13 tahun itu baru naik dari SD ke SMP dan juga transisi dari anak-anak remaja. Terima kasih. Kenapa make up yang di up? Kan produk di TikTok banyak ya. Kenapa judulnya ke make up? Kalau dilihat dari persentase teman-teman yang tampil, 7 orang, 4 orangnya cowok loh, 3 orangnya cewek. Tapi kenapa make up? Keren kan? Tuh, why? Bisa menjawab Bu Emi, karena di TikTok itu terdapat banyak live streaming dan rata-rata itu live streamingnya TikTok. Serta banyak beauty influencers yang memang diadakan dan dipromosikan untuk mereview serta mempromosikan produk-produk makeup pada pengguna TikTok. Jadi bagus banget pertanyaannya, jawabannya udah tepat banget teman-teman. Jadi karena yang sering dimunculkan di TikTok tuh produk makeup ya. Kirain Bu Emi teman-teman mau menjawab karena kita suka berdandan juga Bu Emi. Cowok-cowok kan dandan juga boleh ya. Pakai apa tuh? Ya skincare mungkin wajahnya ya kan nggak masalah gitu. Bu Emi mau tahu jawaban itu. Baik, selanjutnya karena terhubung waktu, masukan ya teman-teman dari naskah nih Bu Emi ke teknik penulisan. 1, tanggal diterimanya masih XXX 2025, belum ditulis ya, nanti diperbaiki. Yang kedua, abstraknya baru dibuat dalam bahasa Indonesia saja, bahasa Inggrisnya belum dibuat ya, nanti dicantumkan. Kemudian selanjutnya kesimpulan teman-teman ada beberapa paragraf dimasukkan ke dalam 1 paragraf saja. And the last di daftar rujukan. Ini udah keren, teman-teman. Jumlah halamannya sudah 15, sudah sesuai dengan standar penulisan. Nah, di daftar rujukan belum disusun berdasarkan abjad. Jadi nanti teman-teman urutkan ya, yang hurufnya A, B, C, D gitu disusun berdasarkan abjad. Itu saja dari Bu Emi. Terima kasih banyak. Terima kasih orang tua atas perhatian. Oh iya, maaf, terima kasih. Gak apa-apa. Masih ada waktu Pak Henry? Masih, kita sudahi saja. Baik, tadi pertanyaan Pak sebenarnya sudah ditanyakan Bu Emi sih terkait why grade 7, why make up gitu ya, dan Raihan, thank you for your present, sudah itu menarik gitu ya. Cuman dari judul yang sudah kalian tentukan, you have explore much about fear of missing out-nya banyak gitu. Tapi ada yang kedua terkait fast marketing. Nah, itu Pak Ho belum banyak menemukan eksplorasi teori di situ.
berdasarkan eksplorasi kalian, apa sih fast marketing itu? Kan itu masuk ke judul loh. Jadi yang setiap kata dalam judul itu kita harus tahu betul. Fastnya bukan Fatona Amanah Sidik Tablik kan? So what? Ya, apa itu fast marketing yang kalian maksud? Kenapa nggak marketing aja? Kenapa fast marketing? Nah, fast marketingnya apa yang sudah kalian eksplorasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya tuh fast marketing itu pemasaran yang harus mendapatkan respons cepat. Makanya kita menggunakan TikTok kan ini sosial medianya. Jadi mereka memasarkan melalui sosial media TikTok, melalui influencer agar mendapatkan tanggapan dari konsumennya secara langsung. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Nanti boleh dieksplorasi lagi ya terkait fast marketing. Yang jelas kamu sudah sesuai dengan yang kamu sudah lakukan terkait fast marketing di TikTok gitu ya. Nah, terus kemudian tadi sudah dijelaskan kesimpulan dan manfaatnya kan. Manfaatnya buat siswa kelas 7 apa, buat peneliti apa. Selain ada manfaat buat kelas 7 sama peneliti, manfaat terbesar dari penelitian kalian itu buat siapa kira-kira? Terima kasih Pak Woplan atas pertanyaan. Izin saya menjawab. Jadi manfaat bagi kita itu adalah jadi kita tahu cara membuat karya ilmiah dan kita tahu seberapa besar dampak TikTok terhadap FOMO ini dan fast marketingnya. Oke, good. Itu manfaat besar buat peneliti, buat kalian. Selain kalian, selain peneliti, manfaat terbesar hasil penelitian kalian itu buat siapa sebenarnya? Kira-kira, kamu ngomongin FOMO, fast marketing. Ini tulisan kalian ini meaningful dan berguna nih. Cuman siapa nih yang akan mengambil dan memanfaatkannya? Kira-kira? Setuju karena mereka bisa membangunkan kesadaran agar mencegah sikap FOMO. Oke, thank you. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya, yang jual produk. Ya, thank you ya. Jadi ini penambahan saja. Thank you, boleh duduk. Jadi intinya sebenarnya tulisan ini akan sangat berguna bagi produsen, bagi tim marketer, gitu ya. Oh ternyata cara jualan nembak anak kelas 7 dengan cara ini, nah, itu kalian juga perlu aware ya. Jadi tulisan kalian ini nggak cuma buat kelas 7, buat kalian, tapi juga buat para produsen make up, buat para influencer. Ya, so itu aja tambahannya. But keren, buat kalian semua. Terima kasih kepada guru pemuji 1 dan 2. Mungkin sedikit mengulas ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita sudah mendengarkan apa itu kata FOMO gitu kan. Dari kehidupan sehari-hari mereka, mungkin nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ataupun mereka tiba-tiba, Pak beliin saya ini dong gitu. Apakah itu FOMO atau kebutuhan mereka gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum membelikan produk kepada anak-anak gitu. Itulah menjadi solusi dari penelitian atau academic writing. Jadi antara FOMO atau sebuah kebutuhan gitu, seperti itu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2025 lulus. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Oke, mungkin kita istirahat dulu kali ya. Tapi untuk kelompok ini silakan untuk menikmati kudapan yang sudah disediakan dan foto bersama mengabadikan momen di depan foto booth. Disilahkan. Dan untuk tim selanjutnya kita istirahat terlebih dahulu hingga sampai pukul jam 10.30. Pak Erlin mau ngucapin thank you dulu terus nggak jadi. Oh iya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga karya ilmiah kami dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.